Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi sahbihi wa man wala. Fi hadhihi al-lailah, fi hadhihi al-munasabah, la naqra Riyadhus Shalihin. Malam ini kita tidak akan baca Riyadhus Shalihin, tapi kita ingin mengingat dan melihat hadis-hadis tentang doa-doa dan zikir yang terkait dengan bulan Ramadan. Doa-doa dan zikir yang terkait dengan Ramadan. Yang pertama dari Aisyah radhiyallahu anha, karrirna an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala syahru Ramadan idza dakhala syahru Ramadan كثرت صلاته وابتهل في الدعاء رواه البيهقي. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah SAW jika memasuki bulan Ramadan banyak melakukan sholat dan serius berdoa. Riwayat Baihaqi. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah SAW idza dakhala syahru Ramadan. Syahru fa'ilnya jika masuk bulan Ramadan, jika malam Ramadan datang, kathurat salat, yang biasanya hanya salat sebelum subuh 2 rakaat, subuh 2 rakaat berarti 4, ya. 12 ditambah 17 berapa? 3 20 29. Ya. 12 tambah 17 29. Salat wajib 17, rawatibnya 12. Kemudian salat duha berapa? 8 atau 12? Ya, berapa berarti? 40. Ya. 29 tambah 12 berarti 41. 41. Salat malamnya 11. Berarti 52. Itu di luar Ramadan. Di sini disebutkan oleh Aisyah banyak melakukan sholat kalau sudah masuk Ramadan. Jadi kira-kira santri MII, santriwati berapa rakaat sholatnya kalau Ramadan? Rasulullah di luar Ramadan 52. Kita berapa di luar Ramadan dan berapa di Ramadan? Mau menjadi renungan kita. Jangan malas sholatnya. Ya, Rasulullah yang sudah jelas diampuni dosanya, ya. Sholatnya tambah banyak ketika masuk Ramadan. Ini riwayat Imam Baihaqi. Idza dakhala syahru Ramadan, jika masuk bulan Ramadan, malam Ramadan datang, kathurat sholatuhu, sholatnya semakin banyak. Jadi menurut saya kita punya target paling tidak seperti hari biasa di luar Ramadan Rasulullah. Ya, rawatib ada yang 10, ada 12, anggaplah 50-an. Bisa nggak kita komitmen? Selama Ramadan sehari saya tidak kurang dari 50. Dan ini untuk Ramadan kelihatannya nggak sulit. Pertama libur, mau duha 8-12, nggak ada masuk kelas. Rawatib, tentulah kalau sedang tidak halangan ya. Sholat tarawih tiap malam kita ikuti, insya Allah nggak sulit. 17 tambah 12 29, ya, tambah 8 40, tambah sholat malam tadi 29 tambah 8 berapa? Duha 37 tambah 13 atau 11 malam 50-an. Niatkan saja, nggak ada ruginya berniat. Nanti di tengah jalan saya sakit, ada perlu safar nggak sampai 50, saya sudah dicatat niatnya 50. Nggak ada ruginya pasang niat. Kalau yang nggak niat itu pasti rugi. Saya dulu diajarin ustaz-ustaz saya di Saudi, di Mesir, pasang niat. Targetkan Ramadan minimal 50 rakaat satu hari. Niat kan? Allah sudah mencatat kan? Man hamma bi hasanatin, yang berniat melakukan kebaikan kemudian terhalang falam ya'malha, tidak sempat melakukannya, kutibat lahu hasanah, sudah dicatat sebagai kebaikan. Enggak pakai modal, enggak bayar, niat bayar. Gratis. Ya, jangan takut berniat. Yang tidak pernah berniat, tidak pasang target, tidak akan pernah sampai. Saya yakin yang tidak punya niat tidak akan sampai. Ya, jadi insyaallah nanti
Senin depan saya tidak ada, kan perpisahan ya. Sekaligus di ceramahnya ada tentang tarhib Ramadannya, menyambut Ramadan. Jadi di Putra juga ada tarhib malam seperti ini. Selasa pagi setelah jam 8 baru boleh pulang. Biar nanti ada pembagian apa oleh wali kelas. Nepah itu ya. Kelas 1 juz 30, kelas 2 juz 29, kelas 3 juz 28, kelas 4 juz 1, kelas 5 juz 2. Sudah siap, sudah difotokopi oleh saudara-saudara. Ya. Jadi jangan buru-buru pulang sebelum terima tugas-tugas. Kita mau liburan, liburan itu bukan berarti leha-leha, apa santai-santai, tetap kan sholat tetap wajib. Libur itu kan pindah dari satu kegiatan ke kegiatan yang lain. Saat kan katanya tidurnya orang puasa itu ibadah. Betul ya, tidur kita kalau niat biar malamnya taraweh kuat, betul. Tapi bukan isinya tidur. Yang kedua, wabtahala fid du'a, dan serius berdoa. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, lillahi utaqa minan nar. Setiap malam itu ada hamba-hamba yang Allah bebaskan dari api neraka. Wa dzalika fi kulli lailah, setiap malam selama Ramadan. Kita tidak tahu kita di catatan Allah itu penghuni surga apa penghuni neraka. Alhamdulillah. Mungkin dengan doa-doa kita yang serius, ya Allah selamatkan aku dari neraka, yang tadinya di neraka dihapus. Ya Allah. La yaruddul qadra. Gimana kata hadisnya? Tidak ada yang bisa menolak takdir ketentuan Allah kecuali doa, illa doa. Dengan doa Allah terima, dihapus. Wadah. Makanya kita perlu persiapan agar kita terhindar dari ancaman Rasulullah. Rasulullah mengancam raghima anfumriin, raghma anfimriin, atau dalam riwayat yang lain, lafaz yang lain, khaba wa khasira, celaka dan merugi man adraka Ramadan, orang yang bertemu Ramadan, falam yughfar lahu, tidak ada dosa-dosanya yang diampuni sama sekali. Karena apa? Dari habis sahur, tidur, nonton, gak ada berdoanya. Tahu-tahu selesai Ramadan, celaka orang seperti ini, kata Rasul, tidak ada dosanya pun yang diampuni selama Ramadan. Padahal Allah membukakan pintu rahmatnya, pintu maghfirahnya, pintu ampunannya, setiap malam dibebaskan. Tapi hadiah di depan mata kalau tidak diambil juga tidak dapat. Nah, ini dari riwayat Baihaqi ya. Kita diingatkan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha bahwa bulan Ramadan Rasulullah itu memperbanyak sholatnya dan serius berdoa. Jadi masing-masing kita, saya tidak menyebutkan angkanya, tapi kalau targetnya 20 itu sama seperti hari biasa, bahkan kurang. Apa bedanya Ramadan dengan bulan lain kalau kita targetnya sama-sama biasa? Jadi minimal untuk sholat jamaahnya atau sholat kita total, kita niatkan, menurut saya ya, sebagai santri yang kosong, kita tidak disuruh bekerja pulang. Paling hanya diminta tolong nyapu, nyetrika, nyuci. Tidak kerja keluar keras, tidak. Insya Allah banyak waktu. Kalau tidak kita niatkan, ya akan berlalu sama Ramadan dengan bulan-bulan yang lain. Ya, saya harapkan masing-masing. Karena nggak tahu, saya belum dengar, kalau dari pengurus putri saya belum bertanya. Di Putra orang tuanya sudah ada. Kenapa Ustadz kok liburnya lah? Ramadan semuanya libur. Kenapa? Orang tuanya nggak mau, ingin anaknya di pesantren. Karena kalau di rumah susah sholat jamaahnya. Banyak orang tua sebenarnya di Putri juga ada, saya dengar dari Saudara Ruhul, pingin liburannya sebentar aja. Jangankan, tapi dia kalau di rumah tunjukkan sebagai santri. Di rumah malah nggak pernah ke masjid, laki-laki terutama. Di rumah nggak pernah kelihatan baca Quran, kelihatannya hanya pegang HP. Itu yang orang tua tidak mau, mendingan di pesantren aja. Saya nggak ada masalah, ayo kalau mau masuk. Tapi kan kita berbagi, ini waktunya orang tua kan mengawasi anak-anaknya. Waktunya libur, yang lain ada tugas tur dakwah kosna. Nggak libur kan? Makanya saya bilang libur itu bukan santai-santai. Pindah dari satu aktivitas ke aktivitas yang lain. Biasanya kita aktivitas di asrama, sekarang kita pulang aktivitasnya di rumah. Sholat jamaahnya harus tetap dijaga, ngajinya dijaga, bukan berarti libur semua. Kalau semua wali santri usul begitu, mungkin saya akan pertimbangkan untuk tidak ada liburan. Kalau pulangnya hanya
bikin sedih orang tua. Padahal Nabi Yusuf, ya, nah orang ayahandanya Nabi Yakub itu buta. Nabi Yakub itu buta sejak ditinggal oleh Nabi Yusuf. Wabyaddat ainahu minal huzni, a'udzu minasyaitonir rajim, wabyaddat ainahu minal huzni fa huwa kadhib. Ya, nangis terus ketika Nabi Yusuf pergi sampai buta. Tapi anak yang soleh itu belum pulang, orang tuanya sudah senang. Jadi falamma anja al-bashir, ayat 96 surat Yusuf. Falamma anja al-bashir, falamma anja al-bashir, ketika pembawa kabar gembira datang, alqahu ala wajhi, kain yang dititipkan diserahkan kepada Nabi Yakub, kemudian ala wajhi oleh Nabi Yakub diusapkan, ya, diusapkan ke matanya, fartadda basira, langsung sembuh, nggak perlu ke dokter mata. Begitu dengar anaknya yang soleh mau pulang, sakit matanya langsung sembuh. Ini malah sedih orang tua, aduh anak saya liburan, susah nanti disuruh sholatnya. Bukan tambah sehat, orang tuanya tambah kepikiran, tambah sakit. Wadah. Jadi saya harap jadilah kita Nabi Yusuf. Belum pulang orang tuanya senang. Kalau udah senang nanti macam-macam disiapkan di rumah. Kalau menyusahkan, jangankan disiapkan. Diharapkan nggak pulangnya, nggak diharap. Ini Nabi Yusuf dititipkan kain, diusap. Jadi belum pulang anak yang soleha itu sudah bikin senang orang tuanya. Waduh, kamarnya disiapkan, bukanya disiapkan semuanya. Tapi kalau sebelum apa-apa sudah bikin sedih, malah tidak diharap kepulangannya, ya. Maka di sini Rasulullah mengingatkan kita semua di bulan Ramadan kita, ya, bukannya malah meninggalkan kebiasaan baik kita, malah harusnya meningkat. Kathurat salatuhu, salat beliau semakin banyak. Wabtahala fid du'a, serius berdoa. Baik, kita lihat doa-doa, ya. Ini doa menjelang Ramadan secara riwayat lemah, ya, tetapi maknanya tidak masalah kalau kita amalkan, ya. Ini secara ilmu hadis lemah, tapi kalau kita baca dengan niat, ya, agar sampai diberkahi, tidak menisbahkan kepada Nabi, tidak masalah. Seperti yang dikatakan oleh Dr. Khalidul Muslih. Hadis ini memang lemah, tetapi ketika seorang membacanya dengan niat, ya, kebaikan, tidak menyandarkan kepada Nabi, tidak ada masalah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan. Ada lafaz yang lain sama-sama Imam Ahmad. Wa balighna Ramadan, ada lafaz wa barik lana fi Ramadan. Dua-duanya secara ilmu hadis lemah. Ya, kita tidak menisbahkan kepada Nabi. Jadi ketika kita ingin membacanya tidak ada masalah. Benar kan, doanya baik saja. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan berkahi kami juga di bulan Ramadan. Berkahi kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami kepada Ramadan. Sudah lunas semua hutangnya? Sudah? Yakin? Saya dengar masih ada yang pinjam uangnya, belum lunas hutangnya. Apa yang sudah lunas tadi? Hutang puasanya sudah lunas, alhamdulillah. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, saya membayar hutang saya sempatnya di bulan Sya'ban, jadi nggak masalah kalau ada yang belum lunas. Ini masih ada 8 hari lagi. Yang jadi dari Bali gimana? Yang dari Bali mana? Yang dari Bali? Tanggal 22 hari Selasa, hari Rabu, ya. Itu hari raya Nyepi. Sedih, ya. Kok hari rayanya Nyepi, lampu dimatikan, nggak boleh ada pesawat terbang, nggak ada terminal, lalu lalang, nggak boleh. Kita harus bersyukur agama kita ini Islam. Hari raya itu bikin senang, kan? Ini kok hari raya malah sedih, lampu mati. Wadah. Kemudian ketika nanti malam tanggal 1, apa doa yang dibaca? Doa melihat hilal atau bulan tanggal 1 bulan sabit itu, ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Ini kok kacau tulisannya, ya, ketika di HP. Allahu Akbar. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam
wat taufiqi lima tuhibbu wa tarda. Rabbuna wa rabbukallah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allahumma ya Allah, ahillahu alaina. Tampakkanlah bulan tanggal 1 itu kepada kami bil amni, dengan membawa keamanan, wal iman, dan keimanan, was salamati wal Islam, keselamatan dan Islam, wat taufiqi, serta mendapatkan taufik lima tuhibbu wa tarda, untuk menjalankan apa yang kau senangi dan ridhai. Rabbuna wa rabbukallah, Tuhan kami dan Tuhanmu adalah Allah. Rawahu Tirmidzi wa Darimi, diriwayatkan Imam Tirmidzi dan Imam Darimi. Ada yang sudah hafal? Jadi jangan lupa ketika sudah ditetapkan besok hari raya, besok apa? Besok puasa, berarti tanggal 1. Maka dianjurkan membaca ini. Ingatkan di rumah. Allahumma, Allahu Akbar, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal Islam wat taufiqi lima tuhibbu wa tarda. Rabbuna wa rabbukallah. Rawahu Tirmidzi wa Darimi. Ramadan kalau kemudian ribut, gak aman, kita tidak bisa optimal. Maka kita berdoa agar aman, selamat, keimanan kita naik, ya Allah memberikan taufik, kemudahan untuk melakukan hal-hal yang diridhoi Allah. Wadih? Jadi dipraktekkan nanti. Ya, kalau pas kumpul di rumah, sudah maghrib ini masuk tanggal 1. Kalau Muhammadiyah sudah menetapkan malam Kamis, berarti Kamis 23 Maret awal Ramadan, berarti Rabu malam Kamis kita baca doa ini selama maghrib, karena hilal kan masuknya maghrib. Allahumma bismillah, Allahu Akbar, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal Islam wat taufiqi lima tuhibbu wa tarda. Rabbuna wa rabbukallah. Rawahu Tirmidzi wa Darimi. Ada lafaz yang mirip. Ini riwayat Ibnu Hibban. Lebih pendek. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal Islam. Rabbi wa rabbukallah. Tidak ada taufik lima tuhibbu wa tarda, tidak ada takbir di depannya, tapi intinya sama. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal Islam. Rabbi wa rabbukallah. Jadi dari awal kan kita harus niat puasanya sebulan. Faman syahida minkumush. Jadi lihat bulan, niatnya harus sebulan. Syahr itu sebulan, syahrul Ramadan kan. Kecuali yang sedang berhalangan, tapi niatnya aslinya tidak boleh niat bolong. Ini jadi kita urut ya, mulai dari waktu masuk tanggal 1 Ramadan. Ini sebenarnya bisa kita baca bukan hanya di malam Ramadan, tanggal 1 bulan Syawal. Kan ini doa melihat bulan tanggal 1, ya kan? Riwayat Ibnu Hibban wa sahhahahu, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Kemudian kita sholat Isya, kemudian sholat tarawih, kemudian sholat witir. Nah, ada doa saat witir, yaitu saat kunut. Ini hadis riwayat Arba'ah. Siapa saja Arba'ah? Arba'ah. Rawahul Arba'ah. Abu Dawud, Abu Ahmad sudah ada tuh di situ. Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Arba'ah. Wa Ahmad, wa Darimi, wal Hakim. Ya. Allahumma hdini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma a'tait, wa qini syarra ma qadait,
fa innaka taqdi bil haqqi wa la yuqda 'alaik innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait tabarakta rabbana wa ta'alait. Ya, ini riwayat ya yang dalam kurung wala ya'izzu man 'adait, ini riwayat Baihaqi. Jadi kalaupun salat sendiri ada doanya saat kunut witir. Ini riwayatnya jelas. Ya. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait wa qini syarra ma qadait fa innaka taqdi bil haqqi wa la yuqda 'alaik innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait tabarakta rabbana wa ta'alait. Bisa dibaca saat witir. Ada lafaz yang lain riwayat arba'ah tadi, siapa arba'ah? Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, dan juga Imam Ahmad. Allahumma inni, Rasulullah baca ini saat sholat malamnya itu. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik. A'udzu bika minka la uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsi. Ya Allah, aku berlindung diri dengan keridhaanmu dari kemarahanmu. Biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik, dan dengan keselamatanmu dari siksaanmu. Aku berlindung, a'udzu bika wa a'udzu bika minka. Aku berlindung padamu dari ancamanmu. La uhsi thana'an 'alaik, aku tidak membatasi memuji kepadamu. Anta kama athnaita 'ala nafsi, engkau adalah sebagaimana yang engkau sanjungkan kepada dirimu sendiri. Ini lafaz itu. Ada lagi lafaz yang lain riwayat Baihaqi, Allahumma iyyaka na'bud wa laka nusalli wa nasjud wa ilaika nas'a wa nahfid narju rahmatak wa nakhsha 'adzabak inna 'adzabaka bil kafirina mulhiq. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nuthni 'alaika al-khaira wa la nakfuruk wa nu'minu bika wa nakhda'u laka wa nakhla'u man yakfuruk. Jadi banyak lafaz doa kunut. Setelah salam witir rakaat 3 rakaat, assalamualaikum warahmatullah, ada riwayat Nasa'i dan Daruqutni yang dibaca Subhanal Malikil Quddus Rabbil Malaikati Warruh salasa marrat, 3 kali. Subhanal Malikil Quddus Rabbil Malaikati Warruh. Subhanal Malikil Quddus Rabbil Malaikati Warruh. Yang ketiga, wasalisa, yang ketiga, yajharu biha, dikeraskan dan dipanjangkan. Jadi yang satu duanya pelan, yang ketiganya dikeraskan dan dipanjangkan. Ini. Jadi kalau nanti salat sendiri atau jadi imam di keluarga sama perempuan, setelah salam witir membaca Subhanal Malikil Quddus Rabbil Malaikati Warruh. Ya. Rawahu Nasa'i wa Daruqutni. Riwayat Nasa'i dan Daruqutni. Secara umum kita juga dianjurkan berdoa di 1/3 atau 2/3 akhir malam dan di waktu sahur. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu qala Rasulullah sallallahu sabda yanzilullahu ila sama'id dunya kulla lailatin hina yabdithu al-lail awal. Ya, turun ke langit dunia setiap malam setelah lewat 1/3 malam pertama. Fa yaqulu anal malik, saya adalah raja, saya adalah raja. Man dzalladzi yad'uni fa astajibu lah. Siapa yang berdoa kepadaku, aku akan jawab doanya. Man dzalladzi yas'aluni fa a'tiyah, yang meminta kepadaku, aku akan beri kepadanya. Man dzalladzi yastaghfiruni, yang meminta ampun kepadaku, fa aghfirlah, maka aku ampuni dia. Fa la yazalu kadzalika hatta yudhi al-fajr, sampai mata fajar terbit. Sahih riwayat Muslim. Jadi gunakan waktu sahur, di samping untuk bersahur selipkan doa. Waktu di mana mustajab, ya. Fa innal malaikata yusalluna 'alal mutasahhirin. Riwayat Imam Ahmad, para malaikat
mendoakan orang-orang yang sahur. Jadi jangan malas sahur. Banyak sekali manfaatnya sahur. Pertama, lebih kuat, ya kalau sahur. Kedua, kita akan mendapatkan waktu yang utama, mendapatkan doa para malaikat. Jadi jangan malas sahur. Sebelumnya juga jangan hanya bangun sahur langsung makan, bantu kalau bisa ya. Ibunya dibantu, kakaknya dibantu menyiapkan sahur. Ini masih banyak, nanti kita lanjutkan nanti hari Senin pagi. Lanjutkan doanya ya. Sebagaimana jadi contohkan Rasulullah SAW memperbanyak sholat dan serius berdoa. Kalau Ramadan sama saja dengan bulan-bulan yang lainnya, mungkin liburannya perlu kita tinjau ulang. Dulu ada ulama salaf dulu, kalau sudah masuk Sya'ban, Ramadan, tokonya ditutup, fokus ibadah, fokus baca Quran. Imam Malik pengajian hadisnya diliburkan, fokus ke Quran. Ya, naktafi bihadzal qadar, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.